Halo teman-teman Simple, kembali lagi bersama channel kami, Simple Bang. Di video kali ini, gue akan mereview sebuah film Hollywood yang sedang tayang di bioskop. Film berjudul The Unbearable Weight of Massive Talent. Whoa, Cage! Film ini merupakan sebuah comeback seorang aktor legendaris bernama Nicolas Cage yang sempat sukses di masanya, namun karirnya hampir punah karena lemahnya manajemen keuangan pribadinya, sehingga Nick Cage terjerat banyak hutang dan bangkrut. Sampai-sampai dengan berkembangnya zaman, makin berkembang pula metode acting buat para pemain film. Nah, di samping kepribadian Nick Cage yang cukup rumit, metode aktingnya pun bisa dikatakan jadul, sehingga studio ataupun production house di Hollywood tidak lagi mengcasting seorang Nicolas Cage. Di film ini, sang penulis sekaligus sutradara Tom Gormican sangat berani untuk mempersembahkan kembali seorang Nick Cage di layar lebar. Di film ini, Nicolas Cage memerankan versi fiksi dari dirinya sendiri. Seorang Nicolas Cage yang sangat narsis, dia nggak bisa mencegah dirinya untuk menjadi fokus perhatian. Namun dia sedang mengalami krisis dalam hidupnya. Cage sulit mendapatkan tawaran film dari para filmmakers. Ada sih sebuah tawaran yang disampaikan oleh agennya senilai 1 juta US dollar, di mana Cage harus menghadiri sebuah acara ulang tahun seorang konglomerat. Mendengar tawaran ini, ego Nicolas Cage tersakiti karena dia merasa dirinya adalah aktor legendaris, bukan seorang badut penghibur di acara ulang tahun. Namun karena makin banyaknya tagihan hutang yang harus dia bayar, Cage akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Cage bertemu dengan sang konglomerat bernama Harvey yang diperankan oleh Pedro Pascal. Harvey adalah salah satu hardcore fans Nick Cage yang ingin sekali mengajak Cage berkarya bersama. Harvey telah menulis sebuah naskah dan ingin Cage menjadi peran utamanya. Awalnya Cage sedikit risih dengan Harvey yang begitu persuasif. Namun sembari jalannya waktu, Harvey berhasil memenangkan hati Cage yang akhirnya setuju untuk berkarya bersama. Segera setelah itu, Cage dihadapkan oleh agen CIA bernama Vivian dan Martin yang mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya bahwa Harvey adalah seorang ketua kartel, di mana kekayaannya yang dia peroleh itu melalui perdagangan senjata dan terlibat dalam sebuah penculikan seorang putri dari seorang polisi anti kejahatan, dengan harapan agar Harvey dapat menjadi presiden di pemilihan mendatang. Cage yang sangat terdesak memutuskan untuk membantu CIA dengan sebuah misi pembebasan anak gadis tersebut. Film berdurasi hampir 2 jam ini berbudget cukup rendah dibandingkan film-film Nicolas Cage sebelumnya yang biasa masuk chart blockbuster. Gua rasa Tom Gormican berhasil menulis dan menyutradarai sebuah karakter fiksi Nicolas Cage. Di film ini, akting Nick Cage jauh berbeda dibandingkan film-film lamanya. Menurut gua, film ini mempunyai unsur komedi yang cukup menghibur karena selain Cage yang mengolok-olok dirinya sendiri, karakter Harvey yang diperankan oleh Pedro Pascal pun berhasil membuat film ini terasa lebih lucu dan manis. Film ini dibuka dengan scene romantik film Con Air. Ini gak hanya mengingatkan penonton bahwa Cage dulunya adalah seorang superstar di era tahun 90-an, tapi gua harus akui, film-filmnya selalu bisa menghibur para penonton. Ada juga beberapa adegan film-film Nicolas Cage lainnya yang ditujukan di film ini sebagai rasa hormat sang penulis buat Nicolas Cage dan para fansnya. Tapi sayangnya ada satu kekurangan di film ini, yaitu adegan-adegan action yang menurut gua biasa aja. Apalagi kalau kita bandingin dengan adegan-adegan action di film Nicolas Cage sebelumnya, seperti Gone in 60 Seconds, Face Off, National Treasure, The Rock, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, film ini layak nonton? Jawabannya adalah iya. Tapi layak nonton di bioskop? Menurut gua sih nggak juga. Film ini bukan sebuah film yang akan bikin rugi kalau nggak ditonton. Tapi kalau kalian penasaran sama acting Nicolas Cage di film ini, gua saran kalian wajib nonton. Overall, gua kasih nilai 7 dari 10 buat film The Unbearable Weight of Massive Talent. Buat teman-teman Simple yang belum nonton, bisa langsung ke bioskop terdekat kalian. Dan gue yakin kalian gak akan nyesal.
So teman-teman Simple, gua rasa cukup sekian buat review film kali ini. Please dukung channel kami dengan tekan tombol like dan komen pengalaman kalian setelah nonton filmnya Nicolas Cage yang ini. Kalian juga boleh kasih saran atau request film apa yang mau direview sama tim Simple Bang. Buat yang belum subscribe, langsung subscribe channel kami dan aktifkan tombol lonceng biar bisa dapat notifikasi update video-video Simple Bang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton and goodbye. I'm Nick fucking